Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan ditemani oleh siapa ya? Ada yang tahu? Coba ditebak siapa yang menemani Bu Guru hari ini. Kita panggil ya. Bu Guru akan ditemani oleh teman kita, si gajah. Hai gajah. Nah, coba kita tanya dulu ke si gajah, bagaimana kabarnya si gajah? Halo gajah, apakah kamu sehat hari ini? Tentu Bu Guru, aku selalu sehat karena aku selalu menjaga protokol kesehatan. Wah, si gajah luar biasa ya, dia selalu menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga mempraktekkan 3M? Apa itu 3M? Masih ingat? Coba kita tes dulu ya si gajah. Apakah gajah masih ingat apa itu 3M? Hai gajah, kamu masih ingat 3M itu apa? Tentu ingat. 3M itu, M yang pertama memakai masker. M yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. M yang ketiga menjaga jarak. Bagaimana jawaban si gajah? Betul tidak? Betul dong. Luar biasa si gajah. Nah anak-anak, kalau gajah sudah bisa tertib dalam menjaga protokol kesehatan, anak-anak jangan mau kalah sama si gajah. Kenapa? Kenapa coba kita harus menjaga protokol kesehatan? Karena supaya kita sekeluarga selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dan kita akan memulai dari subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks, peserta didik mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan membaca teks, peserta didik mampu menuliskan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dalam bentuk peta pikiran. 3. Melalui lagu berjudul Organ Pernapasan Hewan, peserta didik mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Dan tujuan yang keempat, dengan menyimak video, peserta didik mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nah anak-anak, mari kita memulai materi pertama kita hari ini. Apa itu informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan dari suatu hal. Bagaimana ya caranya untuk menemukan informasi itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Cara menemukan informasi yaitu 1. Membaca dengan seksama teks bacaan. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Cara yang ketiga, menemukan kalimat utama atau ide pokok pada setiap paragraf. Cara yang keempat, menandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. Kemudian yang kelima, menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah W yang pertama
What yang artinya apa? W yang kedua, who yang artinya siapa? W yang ketiga, when, kapan? W yang keempat, where yang artinya di mana? W yang kelima, why yang artinya mengapa? Dan satu H hanya adalah how, yaitu bagaimana. Dalam istilah bahasa Indonesia, 5W1H dikenal dengan istilah adik simba. Bu Guru ulangi ya, adik simba. Apa itu adik simba? Mari kita pelajari. Adik simba merupakan kependekan dari apa, di atau kemana, kapan, mengapa, siapa, berapa, dan bagaimana. Adapun fungsi dari setiap kata tanya tersebut adalah untuk kata tanya apa memiliki fungsi untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Informasi yang didapat berupa benda, pengertian, penjelasan, atau penegasan. Untuk kata tanya di atau kemana berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Dari pertanyaan tersebut, informasi yang didapat berupa keterangan tempat atau letak tempat. Kata tanya kapan memiliki fungsi untuk menanyakan waktu peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Informasi yang didapat dari pertanyaan tersebut berupa keterangan waktu, berupa jam, hari, tanggal, dan tahun. Kata tanya mengapa memiliki fungsi untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Informasi yang didapat berupa keterangan alasan terjadinya sesuatu hal, berupa karena atau sebab. Untuk kata tanya siapa memiliki fungsi untuk menanyakan subjek atau orang. Informasi yang didapat dari kata tanya tersebut berupa subjek atau pelaku. Untuk kata tanya berapa memiliki fungsi menanyakan jumlah suatu hal atau benda. Sedangkan informasi yang didapat berupa angka. Untuk kata tanya bagaimana berfungsi menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Informasi yang didapat berupa penjelasan mengenai keadaan atau proses terjadinya sesuatu. Pada kesempatan kali ini kita baru akan mempelajari 4 kata tanya, yaitu apa, kapan, di mana, dan siapa. Agar lebih jelas, mari kita belajar mencari informasi dalam teks berikut ini. Pada teks bacaan ini, kita akan menemukan beberapa informasi dari kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Kita mulai dari kata tanya apa dan siapa. Melalui pertanyaan, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Dan siapa yang memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki? Maka kita akan menemukan informasi dari kalimat pertama, yaitu Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Selanjutnya, kita akan menemukan informasi dari pertanyaan dengan kata tanya di mana, yaitu di mana Dayu memelihara ikan-ikan hiasnya. Informasi bahwa ikan-ikan hias milik Dayu dipelihara di akuarium akan kita temukan pada kalimat kedua. Selanjutnya, kita akan mencari informasi dengan kata tanya kapan. Melalui pertanyaan, kapan Dayu memberi makan ikan-ikannya? Pada kalimat ketiga, anak-anak bisa menemukan informasi bahwa setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya.
Nah, tadi kita semua sudah belajar mencari informasi dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, sekarang giliran anak-anak semua untuk membuat peta pikiran dari teks bacaan Dayu dan Ikan Hias. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang apa itu peta pikiran. Peta pikiran atau mind map adalah sebuah peta yang menggambarkan rangkaian gagasan. Peta pikiran ini digunakan untuk mengembangkan gagasan atau informasi. Peta pikiran dibuat berdasarkan teks yang dibaca atau informasi yang diperoleh. Nah, ini tugas anak-anak. Peta pikiran ini dilengkapi ya. Apakah di rumah anak-anak juga memiliki hewan peliharaan seperti si Dayu? Nah, kalau anak-anak juga sayang dengan binatang, alangkah baiknya kita mencari tahu seluk-beluk tentang hewan. Salah satunya dengan cara kita mencari tahu bagaimana ya hewan itu bernafas. Mari kita pelajari bersama anak-anak. Organ dan sistem pernapasan pada hewan. Pada cacing tanah, cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pada serangga, serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Organ dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Untuk katak atau amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Ketika katak muda tumbuh menjadi katak dewasa, ia bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Amfibi memiliki kulit yang lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan untuk reptilia, reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Organ dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Untuk organ dan sistem pernapasan pada mamalia, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Anak-anak sudah paham ya dengan organ dan sistem pernafasan pada hewan. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah membuat bagan cara kerja pernapasan pada hewan. Tapi sebelum itu, mari kita hafalkan dulu nama-nama organ pernafasan pada hewan. Supaya lebih mudah, kita belajar dengan bernyanyi ya.
Bagaimana? Apakah anak-anak sudah hafal dengan organ-organ pernafasan pada hewan? Kalau belum, lagunya diulang-ulang ya biar cepat hafal. Nah, anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Sebelumnya, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yuk, diingat-ingat. Yang pertama, kita tadi telah belajar mencari informasi dalam suatu teks dengan menggunakan kalimat tanya. Yang kedua, kita belajar tentang membuat peta pikiran. Dan yang ketiga, apa coba diingat-ingat dulu? Kita tadi juga belajar tentang organ dan sistem pernafasan pada hewan. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, Bu Guru ingatkan kembali, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa juga makan makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup, supaya kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Nah, dari Bu Guru, jika ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf ya. Dimaafkan kan anak-anak? Nah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak semua.